Halo semuanya, saya Abdul Alim. Pada video kali ini kita akan membuat koneksi database dengan MySQL ya. Nah, tentunya di Express.js. Hal yang dibutuhkan untuk membuat koneksi ini kita perlu otomatis ya MySQL ya sebagai database management system kita. Lalu yang kedua kita perlu library MySQL di Node.js-nya ya. Ya, jadi di Project Express kita tetap kita perlu instalasi library MySQL-nya juga. Oke, sebelum kita ke library-nya, kita akan ke MySQL-nya dulu ya. Nah, untuk MySQL-nya atau MySQL-nya sendiri itu teman-teman bisa pilih di yang bundle ya, kayak SAM. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat ya, SAM, eh, OM, dan lain sebagainya ya. Nah, ini bisa teman-teman instalasi di sini, ini bundle, artinya dia udah ada MySQL di dalamnya, tapi dia ngikut yang lain sih, ada Apache dan lain sebagainya. Nah, ini boleh pakai ini atau teman-teman pakai installer untuk MySQL-nya doang gitu ya. Jadi untuk MySQL-nya aja ada. Nah, untuk Windows itu ada, untuk OS yang lain pun sama gitu. Untuk di sini saya pakainya yang terpisah ya. Jadi di sini saya pakai MySQL yang saya install sendiri ya, yang terpisah nggak pakai bundle seperti ini. Nah, langkah pertama yang kita perlukan adalah kan tadi sebelum ke library kita siapin dulu database management system MySQL. Kita siapin apa aja? Kita siapin database-nya sebenarnya untuk dikoneksikan, gitu ya. Nah, untuk kasus pada video kali ini kita akan membuat blog sederhana ya, ya. Isinya ya postingan ya atau artikel sih biasanya disebutnya. Oke, kita akan buat ya. Jadi di sini kita akan pakai sintak create database. Database nama database-nya sendiri di sini saya pakai dbblock ya. Ya, kita sudah buat ya ada dbblock-nya. Lalu di sini saya akan pakai database block-nya. Oke, lalu kita akan bikin tabel ya. Nama tabelnya post aja. Create table post kayak gini ya. Lalu kita akan isi field-fieldnya mulai dari ID, tipe datanya integer, terus dia biasanya auto increment, dan dia itu primary key. Lalu kita akan bikin title, tipe datanya dia string, kalau di MySQL dia jadinya varchar gitu ya. Lalu di sini kita akan tambah atribut atau ini ya ketentuan dia not null karena dia nggak wajib nggak harus diisi kan ya, nggak boleh null gitu ya. Lalu kita akan isi kontennya, yaitu teks tipe datanya sama juga not null. Jadi di sini saya paksa semua harus diisi. Lalu di sini saya akan bikin field untuk timestamp, yaitu created at sama updated at. Jadi ini dua kolom atau dua field yang standar teman-teman. Jadi ini emang biasa kita gunakan. Oke, tipe datanya sendiri the time, lalu kita bisa kasih nilai default no gitu ya. Nah, atau nggak usah dulu sih di sini kayaknya. Apa-apa sementara kita nggak kasih default dulu, atau kita bisa kasih default sih di sini. Default no gitu ya. Lalu kita akan bikin updated at that time, defaultnya no juga. Ya, gitu ya. Lalu kita kurung, titik koma, enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi kita udah bikin tabel. Jadi kalau misalnya teman-teman deskripsi tabel yang teman-teman udah buat barusan, ya, post, gitu ya. Nah, ini nanti dapat gitu teman-teman. Ini kayak kegedean ya, saya coba gedein sedikit. Nah, ini ada deskripsi dari tabel kita. Gitu ya. Kecilin dikit. Sip. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini tabel kita udah siap. Kalau kita seleksi tabelnya, kebetulan ya kalau bisa kita seleksi, kita clear dulu coba ya. Ya, nih berenak ya. Nah, kalau misalnya kita seleksi tabelnya, dia nggak bakal ada sih, nggak bakal ada isi sih, karena kan emang belum ada kan ya. Post. Ya, seperti itu. Cuman kalau kita lihat deskripsi tabelnya tadi udah bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, ini baru lebih rapi. Oke, karena ini sudah berhasil, maka kita akan bikin koneksinya di Express
dengan kebutuhannya itu library-nya. Nah, untuk library-nya sendiri ini bisa didapatkan di sini, teman-teman. Ini saya belum ngasih di ini di Notepad. Di sini ya, github.com skljs/mysql. Oke, untuk instalasinya sendiri gampang, cukup ambil yang atas ini aja, ya, npm install mysql. Oke, kita akan buka ininya kita, Visual Studio Code, lalu kita buka terminalnya kita. Lalu kita paste, nah ini dolarnya yang ikutin ya. Oke, ini sudah, pastikan lagi di packages-nya sudah terdaftar, sudah terinstall. Nah, lalu kita akan mencoba membuat koneksinya gitu. Untuk koneksinya sendiri ini sudah ada kodenya, jadi teman-teman bisa copy aja. Ya, dia cuman butuh require dan lain sebagainya gitu ya. Gitu ya, di sini biasanya konsih biasanya ya, jarang dia pakai ini var. Cuman di connection-nya oke nggak apa-apa var. Lalu di sini dia minta connection connect, terus dia ada query sih di sini ya. Jadi kita coba aja kali ya. Connection end. Nah, ini untuk contoh aja ya, teman. Nah, ini select bintang. Oh, ini ke kopinya semua tadi. Ternyata tadi ikut ke copy ya. Sorry, teman-teman. Oke, ini kita ganti jadi select bintang from eh, apa tadi itu? Post. Oke, di console log kita keluarin result-nya aja. Nah, gitu aja. Sip. Ya. Nah, lalu kita coba running. Nah, ini bakal error. Kenapa? Karena database-nya, si connection-nya kita belum menggunakan koneksi yang kita punya gitu ya. Kebetulan di sini kan tadi saya pakai yang punya saya sendiri, yang di sini tadi. Di sini saya user yang saya buat itu root ya, user standar dan passwordnya kayak gini. Nama database-nya pun tadi kan belum disesuaikan ya. Yang kita mau pakai dbblock. Nah, ketika kita sudah save gitu ya, dan otomatis kan dia nge-restart ya dari node 1. Nah, ternyata di sini ada dapat solusinya array kosong gitu. Artinya dia udah berhasil connect. Oke. Cuman pertanyaannya apakah kita bikin connect-nya kayak gini ya, gitu ya. Get connection, terus connection.connect, connection.query, terus connection end. Nah, biasanya kita pakainya connection pool, teman-teman. Nah, untuk connection pool sebenarnya sudah ada contohnya di bawah sini. Teman-teman bisa di-scroll atau teman-teman nanti cek di bagian ininya ya. Daftarnya dia ada tulisan pool, pooling connection. Nah, sebenarnya kita pakainya yang pool gitu ya. Untuk pool sendiri kita bisa pakai namanya get connection buat ngecek dia error atau enggak. Nah, biasanya untuk connection pool kita bikin terpisah, teman-teman. Gitu. Jadi biasanya kita bikin folder baru gitu ya. Misalnya config. Nah, sini kita isi database.js. Biasanya gitu sih. Oke. Lalu kita copy yang tadi di sini. Connection pool tadi. Nah, ini biasanya saya namanya nggak pool doang sih, connection pool, biar ini tuh saya tahu ini connection pool. Nah, ini sendiri boleh var, boleh let, bebas ya sebenarnya ya. Kayaknya saya cons aja lah semua. Nah, untuk ininya let aja. Nah, connection pool, nah di sininya saya pas manggilnya connection pool get connection. Jadi saya akan pakai get connection di sini persis, cuman saya nggak akan ngeluarin isi yang bawahnya. Jadi saya tujuannya cuma buat ngeluarin errornya. Di sini kita pakai S6 aja ya functionnya. Biar enak. Ini berarti kan nggak connect ya. Kalau dapat error berarti dia nggak connect. Oke, lalu ini kurang apa lagi kurungnya? Kurungnya kurang 2. Satu sih. Oke, selesai. Connectionnya selesai. Lalu di sini saya akan export connection pool-nya. Jadi saya akan keluarkan module.export. Nah, ini boleh teman-teman keluarinnya langsung kayak gini, boleh. Connection pool, ini aja kan. Nah, ini keuntungannya nanti saya buat nge-query, saya bisa langsung panggil connection pool-nya aja, gitu teman-teman. Oke, jadi nanti ketika saya butuh, misalnya kita pakai yang query tadi ya, persis ya. Di sini saya cuman ambil connection pool, ya nanti dia akan ambil isinya.
Oke, kita coba try ya. Nah, ini nanti otomatis dia bisa ambil, cuman di query-nya sih sebenarnya udah berhasil ya teman-teman. Di bagian get connection-nya dia udah manggil, terus dia manggil query di sini. Cuman result di sini sebentar. Oke, sudah ya. Nah, ini udah berhasil. Jadi kita udah misahin sorry, misahin connection tadi. Oh, ini gagal teman-teman, gagal. Karena tadi kan kita belum ganti ya. Saya lupa. Tadi itu saya main-main berhasil aja karena saya nggak ngeliat. Sebenarnya ini gagal ya. Kenapa? Karena kita kan belum pakai yang nama yang benar tadi. Jadi kita keluarin connection image-nya dihapus aja, hostnya kita ganti ke localhost kayak tadi ya. Nah, lalu root-nya kita ganti rootnya usernya kita ganti ke root, passwordnya kita ganti dengan password, dan database kita ganti dengan db. Oke, nah ini baru berhasil. Nah, ini berhasilnya kan dia ngeluarin isi ya. Nah, jadinya ini bisa dipakai kemana-mana kan ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, untuk membuat koneksi database dengan MySQL di Express.js atau pada Express.js. Saya Abdul Alim, terima kasih.